Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah bahwa para ulama pernah mengatakan bahwa akhlak lebih tinggi dari hukum. Akhlak lebih tinggi dari hukum. Sampai-sampai mereka mengatakan al-ityanu bil adab khairun min imtithalil amr. Jadi kita bersikap dengan adab yang sempurna itu lebih didahulukan daripada kita melaksanakan perintah secara apa adanya. Nah, ini perlu pembahasan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Apa maksud dari ungkapan ini? Akhlak lebih tinggi daripada hukum. Nah, untuk kita membahas ini, pertama kita mesti garis bawahi dulu tentang keagungan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Qalam ayat 4, faqala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Di mana Allah menyatakan sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar sungguh-sungguh betul-betul memiliki akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat terpuji. Ini syahadatun ilahiyah. Ini adalah kesaksian ilahi yang maha tinggi. Jadi Allah yang maha tahu tentang isi hati manusia, isi kepala manusia, apa yang dilakukan oleh manusia secara terang-terangan ataupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan Allah maha tahu yang dipikirkan oleh seorang manusia. Allah yang maha tahu itulah yang memberikan kesaksian betapa agungnya akhlak Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, kenapa kita punya Nabi alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah dengan akhlak yang sangat sempurna? Ada rahasia apa di balik itu? Jawabnya salah satunya adalah sebab visi misi kenabian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah litahsinil akhlak, untuk perbaikan akhlak, untuk penyempurnaan akhlak, sebagaimana Nabi sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi dalam kitab Sunan Kubra'nya. Beliau menyatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya, tolong garis bawahi kata hanya. Jadi Nabi mengatakan sesungguhnya aku ini diutus hanya. Kenapa kita gunakan hanya? Karena dalam bahasa Arabnya ada kata innama. Innama itu adatun min adawatil hasr. Satu ungkapan yang digunakan untuk pembatasan. Jadi kalau Nabi mengatakan innama bu'ithu, sesungguhnya aku diutus hanya untuk apa? Untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, kalau Nabi mengatakan hanya, berarti seluruh ajaran Nabi, baik menyangkut akidah maupun menyangkut syariat, semua ditujukan untuk menyempurnakan akhlak. Makanya bulan lalu sudah kita tegaskan, kenapa kita tidak boleh mempraktekkan atau terlibat dalam bentuk apapun dalam praktek perdukunan. Kenapa kemusyrikan itu diharamkan? Kenapa kita tidak boleh mempersekutukan Allah? Kenapa kita tidak boleh menggunakan ilmu sihir atau mempelajari ilmu sihir? Jawabnya supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diwajibkan sholat 5 waktu sehari, diwajibkan puasa Ramadan, zakat harta, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu? Jawabnya supaya akhlak kita mulia. Lalu kenapa kita tidak boleh berjudi, tidak boleh menenggak minuman keras, tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi, tidak boleh berzina, tidak boleh melacur, tidak boleh berdusta, tidak boleh menganiaya, tidak boleh makan riba? Jawabnya supaya akhlak kita mulia. Jadi akhlak itu cerminan
Makanya bulan yang lalu sudah kita tegaskan, omong kosong. Kalau ada orang mengaku akidahnya kuat, tapi akhlaknya rusak, omong kosong. Kalau dia mengaku sebagai pejuang penegak syariat, kalau ternyata akhlaknya tidak mulia. Karena manakala akidah itu kuat, mantap, syariat Islam itu tegak, jalan, dilaksanakan, maka akhlak pasti mulia. Jadi akhlak itu cerminan, dan akhlak itu merupakan misi kenabian. Misi kenabian yang dibawa oleh Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Itulah rahasianya kenapa Nabi diciptakan oleh Allah dengan akhlak yang begitu sempurna. Karena misinya untuk penyempurnaan akhlak. Bagaimana mau menyempurnakan akhlak kalau akhlaknya tidak sempurna? Bagaimana mau menyempurnakan akhlak kalau akhlaknya tidak sempurna? Itu rahasianya. Kita punya Nabi akhlaknya begitu agung, begitu mulia, begitu suci, karena memang beliau punya tugas yang luar biasa, misi kenabian untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Shallu ala Nabi. Nah, kemudian dari sini kita perlu melihat beberapa hadis tentang akhlak. Yang pertama, Nabi mengatakan dalam satu hadis, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq nisfuddin. Akhlak yang baik itu separuh agama. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dalam Sunan Al-Firdaus dan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di kitab Tarikh Baghdad. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Semakin bagus akhlaknya, itu menandakan semakin sempurna imannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Jami'-nya dan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan lagi dalam hadis yang lain, su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Jadi akhlak yang jelek itu merusak amal sebagaimana cuka merusak madu, saudara. Madu itu manis, segar, enak, tapi kalau sudah terkena cuka, rusak dia, saudara. Nah, jadi begitu juga amal perbuatan kita yang sudah bagus, sudah baik, dirusak dengan akhlak yang tidak baik, maka rusak kita punya amal, saudara. Nah, kemudian yang keempat, saudara, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi, di mana Nabi mengatakan al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu nafsi. Orang mukmin itu menyukai bagi saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Nah, ini kalau dalam riwayat Bukhari bunyinya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Itu riwayat Bukhari. Kalau riwayat Baihaqi bunyinya seperti ini. Al mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nah, baik. Yang kelima adalah hadis di mana seorang sahabat di tengah majelis Nabi mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna fulana tasuman nahara wa taquman laila, walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha." Jadi ada sahabat mengatakan, "Wahai Nabi, wahai Rasul, inna fulana," ada seorang perempuan. Kalau fulan lelaki, kalau fulana perempuan. Ada seorang perempuan tasuman nahar, rajin puasa siang harinya. Wa taqumal lail, dan rajin bangun malamnya. Walakinnaha tu'dhi jiranaha, tapi dia ini suka mengganggu tetangganya. Bilisaniha, dengan lisannya, dengan mulutnya. Jadi ini perempuan suka ganggu tetangga, nyakiti tetangga dengan mulutnya. Seperti judes, ketus, ngatain tetangga, nyakitin tetangga, menghina tetangga, mengganggu ketenangan tetangga. Lalu apa jawab Nabi? La khaira fiha.
Nah, kita tulis di layar. Itu ada jawaban Nabi itu. La khaira fiha, kata Nabi. Enggak ada kebaikan dalam diri perempuan tadi. Ini menarik untuk kita kaji. Perempuan ini sholat, bukan hanya sholat fardu, sholat sunnah di waktu malam. Perempuan ini rajin puasa, bukan hanya puasa Ramadan. Hampir setiap hari dia puasa, saudara. Tapi ternyata Nabi mengatakan la khaira fiha, nggak ada kebaikan dalam dirinya. Gara-gara apa? Gara-gara akhlaknya nggak bagus, suka ganggu tetangga, mulutnya ngeganggu tetangga, nyakitin tetangga, mengecewakan tetangga, merusak keamanan daripada kenyamanan hidup tetangga, saudara. Nah, kenapa Nabi mengatakan la khaira fiha? Sebab puasanya, sholatnya tidak mampu memperbaiki akhlaknya. Sholatnya, puasanya tidak mampu menjadikan dia sebagai perempuan yang berakhlak mulia. Maka itu akhlak itu penting. Kan tadi Nabi katakan husnul khuluq nisfuddin. Akhlak yang baik itu separuh agama. Nah, jadi kalau kita menegakkan hukum sholat puasa tapi akhlak tetap rusak, Nabi yang mengatakan la khaira fiha, enggak ada kebaikan dalam dirinya. Masya Allah. Maka itu saya ulangi sekali lagi, sebagaimana yang sudah kita tandaskan pada bulan yang lalu, al-Islam dinul akhlak. Islam itu adalah agama akhlak. Nah, makanya anak-anak muda, tolong perhatikan akhlak kita. Agama ini adalah agama akhlak. Akhlak itu penting. Akhlak itu cerminan daripada kuat tidaknya iman kita, tegak tidaknya syariat kita, saudara. Mudah-mudahan Allah berikan akhlak yang mulia untuk kita semua. Nah, sekarang muncul pertanyaan, lalu apa itu akhlak? Apa sih akhlak itu? Saya di sini tidak ingin menyampaikan dengan teori. Saya lebih suka menyampaikan dalam bentuk contoh-contoh yang praktis, supaya kita nanti punya gambaran apa itu akhlak yang mulia. Nah, mari kita lihat apa sih itu akhlak. Sebagaimana saya contohkan di bulan lalu, saudara. Ada seorang ayah nyuruh anaknya, nak, ambilkan handuk. Diambilin itu handuk. Kemudian si bapak ngomong si anak, nak cepet dong, lempar itu handuk, cepet, bapak perlu. Lempar. Nah, si anak disuruh lempar, tuh handuk dibuntel, dilempar ke muka bapaknya. Saya mau tanya, jujur jawab semua. Yang nyuruh lempar siapa? Yang nyuruh lempar siapa? Bapak. Bapaknya yang suruh lempar. Ini anak lempar, berarti nurut gak? Taat gak? Patuh gak? Tapi jujur, bagus apa jelek? Kok jelek? Kan nurut. Kok nurut bisa jelek, saudara? Padahal nurut ini, bukan gak nurut, nurut. Oh, kalau tuh anak dibilang kamu nggak nurut, tuh anak bisa jawab, kan bapak yang suruh. Dia nurut. Jadi kita katakan dia taat, dia patuh, dia nurut, tapi tidak baik, saudara. Baik. Sekarang bagaimana kalau bapaknya suruh, ayo lempar. Ini anak nggak mau lempar. Dia tahu nih, oh bapaknya mau buru-buru nih, jangan lama-lama. Diambil, dia lari ke bapaknya. Dia serahin secara santun, penuh hormat, saudara. Saya tanya, saudara, itu anak nurut gak? Yang benar. Kan disuruh lempar. Dia nggak lempar. Nurut gak? Nurut gak? Zohirnya nggak nurut. Zohirnya dia nggak nurut. Orang tua suruh lempar, dia nggak lempar. Zohirnya dia tidak nurut. Zohirnya dia tidak taat. Zohirnya dia tidak patuh. Tapi jujur, perilaku dia bagus gak? Kok aneh ya? Nurut jelek, nggak nurut bagus. Kok bisa begitu, saudara? Nah, ini kajian akhlak di sini, saudara. Zohirnya memang anak ini tidak nurut, zohirnya. Tapi hakikatnya dia lebih dari sekedar nurut, saudara. Lebih dari sekedar nurut. Kenapa? Tujuan daripada perintah lempar, tujuannya bagaimana handuk itu sampai ke tangan bapaknya dengan cepat. Itu tujuan. Nah, si anak nggak mau ngelempar.
dia lari, dia kasih itu handuk sampai ke tangan bapaknya dengan cepat. Berarti tujuan perintah tercapai, tujuan perintah terwujud. Manakala tujuan perintah itu tercapai, terwujud sesuai dengan keinginan si ayah tadi, maka si anak tidak boleh dikatakan tidak nurut, saudara. Itu anak nurut, itu anak patuh, itu anak taat, bahkan lebih dari sekedar taat, lebih dari sekedar patuh, lebih dari sekedar nurut. Kenapa? Karena dia laksanakan itu perintah dalam bentuk yang lebih baik, dengan cara yang lebih sempurna, saudara. Kira-kira jelas tidak? Kira-kira jelas tidak? Nah, berarti tujuan perintah tercapai tidak? Terwujud tidak? Kalau begitu itu anak nurut, bahkan dengan cara yang lebih baik. Itulah yang disebut akhlak. Itu yang disebut akhlak. Kira-kira jelas gak? Makanya para ulama mengatakan akhlak itu di atas hukum. Maksudnya, saudara, manakala akhlak itu ditegakkan, hukum pasti ditegakkan. Kalau hukum yang ditegakkan, belum tentu akhlak ikut tegak, saudara. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan pola pikir, cara pikir kaum liberal. Orang liberal ngomong begini, tujuan daripada sholat puasa kan supaya akhlak baik. Ya kalau akhlak kita udah baik, nggak perlu kita sholat sampai puasa. Kan ulama-ulama mengatakan akhlak di atas hukum. Jadi hukum sholat, hukum puasa itu rendah, nggak perlu kita laksanakan. Manakala akhlaknya sudah bisa kita capai, kan tujuannya akhlak yang mulia. Nah, jadi dia mengatakan akhlak di atas hukum, udah hukumnya buang aja, yang penting akhlak. Nah, ini penyesatan atau pendangkalan akidah, saudara. Mana mungkin akhlak itu bisa mulia tanpa sholat? Mana mungkin akhlak itu bisa mulia tanpa puasa? Mana mungkin akhlak itu bisa mulia tanpa akidah yang kuat, tanpa syariat yang tegak? Mustahil. Justru yang dimaksud dengan akhlak di atas hukum adalah penegakan hukum dengan cara yang lebih sempurna, bukan peninggalan hukum. Jadi orang-orang liberal ini mungkin ada sakit jiwa sedikit, saudara. Jadi cara mereka memahami akhlak di atas hukum, kalau gitu hukumnya tinggal aja, ambil akhlak doang. Dari mana datangnya? Yang dimaksud akhlak di atas hukum ialah pelaksanaan hukum dengan cara yang lebih baik, pelaksanaan hukum dengan cara yang lebih sempurna, pelaksanaan hukum dengan cara yang lebih santun, lebih sempurna, lebih baik. Itu yang dimaksud akhlak di atas hukum. Bukan akhlak di atas hukum, hukum ditinggal. Bukan akhlak di atas hukum, hukum itu tidak diindahkan. Bukan, hukum itu tetap ditegakkan, bahkan dengan cara yang lebih baik. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Jadi hati-hati, saudara. Ini kalimat-kalimat semacam ini kadang-kadang suka disalahpahami atau memang sengaja disalahpahami, saudara. Nah, supaya apa? Supaya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di sini kira-kira jelas tidak? Baik, kita berikan beberapa contoh. Satu, saudara, kita akan berikan contoh. Kalau ini yang tadi, kita akan berikan contoh akhlak sholat. Saya mau tanya kepada semua yang hadir di sini. Syarat sholat salah satunya adalah menutup aurat, betul? Baik. Aurat laki-laki dari mana sampai ke mana? Pusar sampai ke lutut. Jadi kalau ada seseorang pemuda sholat dari pusar sampai lutut ketutup, syarat sholatnya lengkap, kemudian rukun sholatnya sempurna, sholatnya sah tidak? Sah tidak? Sah. Bagus, secara hukum sah. Nah, kemudian ada problem. Ini anak muda sholat ambil kain, dia pakai, dia tutup dari pusar sampai ke lutut, dia sholat, dada terbuka, ketek kemana-mana. Allahu Akbar, itu bulu ketek kayak sarang gonggo.
tapi ketutup. Dia punya aurat dari pusar sampai ke lutut. Syarat sholat yang lain lengkap, rukun sholat yang lain sempurna. Saya tanya, sholatnya sah gak? Secara hukum sah gak? Sah. Tapi secara akhlak kurang ajar. Secara akhlak kurang ajar, saudara. Secara hukum kita mesti akui sah. Sah secara hukum, pengertian sah. Dia nggak wajib kodok lagi. Dia udah laksanakan, saudara. Tapi secara akhlak kurang ajar. Loh, kenapa kita katakan kurang ajar? Manakala pemuda tadi diundang oleh pejabat tinggi, ketemu presiden, ketemu menteri, ketemu jenderal, ketemu orang besar, ketemu pejabat, ketemu orang kaya, dia bisa berpakaian yang rapi, dia pakai bajunya yang terbaik, dia bikin penampilannya yang paling indah, saudara. Begitu menghadap Allah yang menciptakan dia, yang memberikan dia nikmat tidak terhingga, yang menjamin daripada nafkah dia seumur hidup dia, yang memberikan dia ruh, dia menghadap Allah dalam bentuk sedemikian rupa. Kurang ajar. Itu namanya kurang ajar. Bahasa Arabnya apa kurang ajar? Qalilul adab. Qalilul adab atau adimul akhlak. Tidak punya akhlak, saudara. Kecuali darurat, dia nggak punya baju lagi, cuman satu-satunya itu kain, yang lain nggak bisa dipakai buat sholat. Apa boleh buat, saudara? Mestinya dia menghadap Allah dengan pakaian yang terbersih, tersuci, terbaik, terindah, terbagus. Dia tampilkan dirinya di hadapan Allah dengan penampilan terbaiknya, saudara. Kalau itu dia lakukan, sholatnya bukan saja sah, tapi sholatnya juga berkah. Kenapa? Sebab berakhlak. Makanya tadi saya katakan, akhlak itu ialah penegakan hukum dengan cara yang lebih sempurna, saudara. Dia sholat menutup pusar sampai lutut cukup, tapi kurang sempurna. Manakala dia sempurnakan, saudara, itulah yang disebut akhlak. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi sengaja ini hari saya mau kupas masalah akhlak bukan dengan teori, bukan, tapi dengan contoh-contoh yang praktis, saudara. Dengan contoh, oh akhlak begitu, itu akhlak. Sebab orang sekarang ini kalau bicara akhlak, yang ada di kepalanya orang bertutur sapa lembut, bertutur sapa santun, banyak senyum. Nah, itu dibilang akhlak, saudara. Selain itu dia nggak bilang akhlak. Padahal mana akhlak tidak sesempit itu. Mana akhlak jangan dibatasi hanya dengan senyum. Mana akhlak jangan dibatasi dengan lemah lembut. Kadang-kadang ada orang lemah lembut, senyum, tapi tidak berakhlak. Ada, saudara, banyak. Saya kasih contoh. Acara televisi, ada artis tampil, saudara. Suaranya lembut, senyum, saudara. Dia lagi cerita apa? Saya kumpul kebo sama artis anu. Ini anaknya nih hasil kumpul kebonya. Dia tunjukin lagi hasil kumpul kebonya, saudara. Penampilannya manis, menarik, santun, lembut, humbar senyum, saudara. Tapi saya tanya, berakhlak apa enggak? Enggak ada akhlak, saudara. Dia bangga dengan maksiat, dia humbar itu maksiat, dia sampaikan maksiat yang dia lakukan tanpa beban. Ini namanya adimul akhlak, tidak punya akhlak. Walaupun dia senyum, walaupun tutur sapanya dia lembut, saudara. Ya, tutur sapa lembutnya, senyumnya hanya untuk membungkus kebejatan. Jadi itu kebejatan dibungkus sama senyuman, dibungkus, saudara, dengan tutur sapa yang lemah lembut, saudara. Makanya jangan kaget kenapa di Indonesia banyak nabi palsu laku, saudara. Itu tadi tutur sapanya lembut, saudara. Sampai orang percaya dia nabi. Ini fakta, saudara. Jangan tertipu. Banyak kesesatan dibungkus dengan senyuman. Banyak kesesatan dibungkus dengan kelembutan, saudara. Ini yang mesti kita waspadai. Nah, jadi saudara, tolong kita mesti waspada. Betul, tutur sapa lembut itu bagian dari akhlak. Betul, senyuman itu bagian daripada akhlak. Tapi senyum, saudara, untuk menebar rahmat, bukan senyum untuk menutup maksiat. Saudara, tutur sapa lembut
untuk menegakkan kalimat Allah. Itu yang akhlak, bukan tutur sapa lembut untuk menyebarluaskan kemunkaran, saudara. Nah, jadi ini yang perlu saya garis bawahi, hati-hati. Makanya sekarang ini saya lebih suka menyampaikan akhlak dalam bentuk bukan teorinya, tapi contoh-contoh yang praktis, biar lebih terbuka kita tahu apa itu akhlak. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Contoh kedua, kita ambil akhlak baca Al-Quran. Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan siapa mau baca Al-Quran agar bersiwak. Saya mau tanya, bersiwak supaya kenapa? Supaya giginya bersih dan supaya mulutnya tidak bau, saudara. Loh, kenapa Nabi anjurkan bersiwak? Sebab yang mau dibaca ini kalam Allah. Ini firman Allah, saudara. Ini bukan sembarang bacaan. Ini bacaan mulia. Ini bacaan agung. Ini bacaan suci. Sampai bacanya jangan bau itu mulut, saudara. Jadi diajarkan oleh Nabi akhlak, adab. Ini yang kita mau baca, bacaan suci, bacaan mulia, bacaan agung. Perhatikan bau mulut kita, saudara. Subhanallah. Ini adab, akhlak. Tapi saya mau tanya, kalau ada orang habis makan jengkol, mulut wow jengkol, saudara, terus baca Quran, dosa? Kenapa enggak dosa? Karena bersiwak itu bukan kewajiban. Karena bersiwak itu sunnah. Jadi kalau mulut bau jengkol dia baca Al-Quran, dia nggak dosa. Karena dia tidak melanggar kewajiban. Nah, cuman dia tidak melaksanakan sunnah. Betul tidak wajib. Cuma kurang berakhlak. Loh, kenapa kurang berakhlak? Nah, kan Nabi ajarin akhlaknya. Baca Al-Quran, bersihkan itu mulut. Nah, makanya madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, saudara, sepakat ada perbedaan pendapat. Orang yang hadas kecil boleh megang mushaf Al-Quran atau tidak. Orang yang hadas besar boleh megang mushaf Quran atau tidak, dan boleh baca Al-Quran atau tidak. Ulama berbeda pendapat. Tapi ada yang menarik. Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu memilih bahwa orang hadas besar dan hadas kecil tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Dan orang yang hadas besar tidak boleh baca Al-Quran. Kenapa ini dipilih? Terlepas daripada perdebatan dalil, mazhab Al-Imam Syafi'i memilih pendapat ini karena pendapat ini lebih sejalan dengan Al-Akhlaqul Karimah. Ini Al-Quran ini kan firman Allah. Ini mushaf Al-Quran ini kumpulan di dalamnya kalam Allah yang suci. Saudara, kalau tadi Nabi ajarkan bacanya dengan mulut yang tidak bau, dengan mulut yang tidak kotor, dengan mulut yang bersih. Makanya mazhab Syafi'i lebih mendukung menyentuh mushaf Al-Quran pun harus suci. Tidak boleh orang hadas kecil apalagi hadas besar untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Kenapa? Saking agungnya, saking sucinya, saking mazhab Syafi'i memuliakan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang hadas besar, saudara, tidak boleh baca Al-Quran. Apa? Saking mulianya kalam Allah, saking agungnya kalam Allah, nggak boleh sembarangan dibaca oleh orang yang sedang kotor, saudara. Subhanallah. Jadi saya ingin bicara bukan hanya dari segi hukum, tapi dari segi akhlak. Nah, makanya anak-anak muda tolong hati-hati. Ini sekarang ini saya lihat ada di masjid-masjid, di majelis-majelis pengajian anak muda, judulnya kajian Al-Quran. Tapi itu Al-Quran ditaruh di bawah, di lantai, saudara. Nah, dia duduk, dia muter, Al-Qurannya ditaruh aja di lantai, dia bersila, dengkulnya di atas Al-Quran. Dengkulnya di atas mushaf. Kadang-kadang dia capek bersila, dia angkat tuh kakinya yang satu, saudara. Jadi itu mushaf ada di bawah kaki dia, saudara. Ini tidak berakhlak. Makanya dulu guru-guru kita, orang tua kita, habaib kita, kiai kita mengajarkan kita mushaf Al-Quran taruh di tempat yang tinggi, yang mulia, yang terhormat. Jangan terjangkau dengan anak-anak. Kalau baca Al-Quran pakai lekar. Kalau nggak ada lekar, ada bantal 1-2 biji, saudara tinggikan. Yang penting tuh Quran tidak ada di bawah dengkul kita. Ini namanya akhlak.
Jadi orang-orang tua kita dulu luar biasa mengajarkan kita akhlak, saudara. Jadi ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Al-Quran, ada akhlak kepada Nabi, dan ada akhlak kepada orang tua, saudara. Tadi sholat, jangan cuma nutup aurat dari pusar sampai lutut saja. Itu akhlak kita terhadap Allah. Bagaimana cara kita menghadap Allah? Kali ini cara baca Al-Quran. Ini akhlak kita terhadap Al-Quran. Nah, begitu sampai di sini saya mau tanya lagi, kira-kira jelas tidak? Jadi kira-kira jelas gak apa itu akhlak? Ada bayangan tidak? Jadi akhlak itu ialah menegakkan hukum Allah dengan cara yang lebih sempurna. Baik, saya kasih satu contoh lagi. Akhlak nikah. Rukun nikah ada 5. 1, ada pengantin laki. 2, ada pengantin perempuan. 3, ada wali nikah. 4, ada 2 orang saksi. 5, ada sigat, ada akad, ada ijab kabul, saudara. Nah, saya mau tanya, kalau seseorang nikah lengkap ini semua rukunnya, sah tidak nikahnya? Sah tidak? Sah. Nah, sekarang ada peristiwa anak muda umur 17 atau 20 tahun, lelaki. Dia jatuh cinta sama seorang perempuan, dia lamar kepada orang tua itu perempuan, lamarannya diterima, dinikahkan. Pengantin laki ada, pengantin perempuan ada, walinya ada. Malah orang tua itu perempuan yang nikahin, saudara. Kemudian ada saksi 2 orang, bahkan diundang orang banyak. Bukan lagi 2 saksinya, saudara. Nah, saksinya ratusan orang. Nah, kemudian ada ijab kabul, saudara. Dia nikah, nikahnya sah tidak? Sah tidak? Tapi ada problem. Ini anak muda waktu nikah, dia nggak kasih tahu bapak sama ibunya sendiri. Bapaknya sendiri dia nggak kasih tahu sama ibunya, saudara. Dia nikah. Nikahnya secara hukum sah. Kenapa? Karena izin dan restu dari ibu si lelaki dan bapak si lelaki bukan syarat nikah, bukan rukun nikah. Secara hukum sah. Secara hukum. Tapi secara akhlak, hati-hati, saudara. Kalau ibunya tersinggung, kalau bapaknya tersinggung, kalau ibu bapaknya marah, mereka kecewa, terus mereka tidak ridho, saudara, maka si anak menjadi uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Uququl walidain, dosa besar, bukan dosa kecil, saudara. Nikahnya sah, tapi si laki dosa besar. Masya Allah. Jadi hati-hati, saudara. Itu bahayanya kalau kita tidak memperhatikan akhlak. Jangan hanya terpaku dengan hukum. Oh, ada anak muda jawab, Habib, tapi kan itu urusan pribadi saya mau menikah. Itu urusan pribadi. Nikah itu bukan urusan pribadi. Nikah itu urusan keluarga. Begitu kau ucapkan ijab kabul, begitu perempuan tersebut sah menjadi istrimu, maka istrimu menjadi mantu ibumu, mantu bapakmu, saudara ipar daripada saudara-saudaramu. Dia menjadi anggota keluargamu. Ini bukan urusan pribadi, urusan keluarga. Enaknya ngomong urusan pribadi, saudara. Nah, ibumu, bapakmu adalah orang yang paling berhak kau kasih tahu. Kau ajak musyawarah, kau minta restu dan izinnya, walaupun itu bukan syarat dan rukun nikahmu, tapi itu adalah kunci ridho Allah. Ridho Allah fi ridhal walidain, itu adalah kunci kau masuk surga. Masya Allah. Maka itu saya ingatkan ini, saudara, kalau yang lelaki saja, saya ingatkan jangan coba-coba menikah tanpa sepengetahuan seizin kedua orang tua, apalagi yang perempuan. Anak perempuan zaman sekarang main lari, saudara, kawin sama orang yang gak disukai sama ibu bapaknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hei para pemuda, hei para pemudi, ibumu mengandungmu 9 bulan. Selama hamil 9 bulan, luar biasa susahnya, luar biasa beratnya melahirkanmu. Itu perjuangan hidup dan mati. Menyusuimu, tengah malam dia harus bangun saat orang lain tidur, dia susuimu, dia bangun karena rengekanmu.
dia bangun untuk membersihkan. Kalau kau buang air besar, buang air kecil di tengah malam, kau dirawat bertahun-tahun dengan susah payah, dan ayahmu banting tulang, kuras keringat, menjamin kehidupanmu. Dia yang sekolahkanmu, uang kesehatanmu, uang pakaianmu, uang makanmu. Bahkan berapa banyak para ayah terpaksa melakukan yang haram, terpaksa menipu, terpaksa mencuri hanya untuk menjamin anaknya. Masya Allah. Berapa banyak orang tua terpaksa, daripada anaknya kelaparan, daripada anaknya nggak makan, dia terpaksa, dia mencuri, dia menipu, saudara, hanya karena cinta kepada anak. Begitu udah dewasa 17, 20 tahun, saudara, seenaknya dia putuskan dalam kehidupannya tanpa setahu dan tanpa ridho orang tuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hati-hati, jangan main-main, saudara. Uququl walidain itu berat. Itu dosa besar setelah syirik, saudara. Uququl walidain itu berat. Itu dosa besar setelah syirik, saudara. Nah, karena itu ini kita bicara akhlak. Alangkah indahnya kalau kau ingin menikah, anak-anak muda yang masih bujang, mau melamar, ngomong sama ibu bapak. Kalau mereka senang, dilamarkan, dinikahkan, nikahnya sah dan berkah. Lalu kalau orang tuanya nggak setuju, ya kalau orang tua nggak setuju, jangan dipaksa. Begitu diajak ngomong, apa sih ibu sama bapak bilang, nak, alhamdulillah, pilihanmu perempuan bagus. Ibu bapak senang, ibu bapak setuju. Kapan mau dilamar? Biar ibu bapak yang lamarkan. Indah tidak? Itu hak orang tua menilai. Suatu ketika ibu bapaknya bilang, nak, ibu dan bapak bukan gak setuju dengan pilihanmu, tapi coba dong pikirkan lagi dong. Kesian dong sama ibu dan bapak. Anaknya nanya, kenapa bu? Kenapa pak? Itu kan pilihanmu, itu kan kampung. Nah, orang sekampung tahu itu. Nah, masa sih tega jadi mantu ibu? Lah kan ibu punya hak menilai, saudara. Tega, cari dong perempuan baik, cari dong perempuan terhormat, cari dong perempuan yang bagus. Jangan yang begini. Nah, ayahmu kan ustad, masa kau cari perempuan akhlaknya seperti itu? Saya mau tanya yang hadir, ibu dan bapaknya berhak tidak menilai? Menilai. Berhak menerima tidak? Berhak menolak tidak? Berhak, saudara. Kalau ditolak, cari yang lain. Dunia tidak sedaun kelor. Jangan kita korbankan cinta ibu bapak kita yang belasan tahun, puluhan tahun, saudara, yang luar biasa pengorbanannya hanya untuk perempuan, hanya untuk lelaki yang baru kita kenal beberapa bulan. Jangan korbankan cinta orang tua, saudara. Ridho Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah ada dalam ridho kedua orang tua. Nah, jadi sekali lagi, maka itu maaf saudara, di markas syariat dan di front pembela Islam tidak ada doktrin kepada anggota. Kamu boleh kawin silakan, ntar ustadz yang nikahin walaupun ibu bapak nggak setuju. Nggak bisa, saudara. Saya kaget ada organisasi-organisasi di Indonesia, saudara, yang mendoktrin anggotanya dan siap mengawinkan anggotanya perempuan atau laki oleh si guru yang menikahkannya tanpa izin kedua orang tuanya, saudara. Ajaran Islam mana yang kau ajarkan kepada para pemuda-pemudi kita? Ajaran Nabi yang mana yang kau ajarkan kepada anak-anak untuk kurang ngajar kepada ibu bapaknya? Nggak boleh, saudara. Apapun organisasinya, apapun kelompok majelisnya, kalau dia mengajarkan kurang ngajar kepada orang tua, itu bukan ajaran dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua taruh di atas kepala, saudara. Enaknya, saudara, mentang-mentang organisasinya kuat, besar, tahu-tahu pimpinannya menjadi imam, lalu semua diputuskan oleh sang guru, oleh sang imam, nggak perlu lagi tanya kedua orang tuanya. Enggak begitu, saudara. Kita berguru kepada siapapun, saudara. Ketaatan kita kepada ibu bapak tidak putus. Ketaatan kita kepada ibu bapak tetap wajib ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, saudara. Tidak akan putus. Maka itu di FPI saya selalu ingatkan,
kepada imam-imam FPI di semua provinsi. Jangan coba-coba mengajarkan kepada seluruh anggota FPI dimanapun juga berada untuk uququl walidain, untuk tidak menghargai kedua orang tuanya, saudara. Jangan coba-coba menikahkan laskar-laskar, menikahkan mujahidah-mujahidah, menikahkan anggota-anggota FPI dimanapun mereka berada tanpa ridho kedua orang tuanya, saudara. Bahkan, saudara, setiap anggota FPI, setiap laskar FPI, saudara, saya minta kepada komandan-komandannya, pastikan kalau dia menjadi laskar atau menjadi anggota FPI dengan ridho kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya belum ridho, keluarkan, berhentikan dia dari laskar, berhentikan dia dari anggota FPI, suruh dia berjuang dulu, berjihad dulu, minta ridho orang tuanya, saudara. Ridho orang tua di atas segalanya, saudara. FPI cuma kendaraan berjuang. Jangan kau korbankan cinta orang tua, jangan kau korbankan ridho orang tua hanya untuk suatu organisasi perjuangan, termasuk FPI sekalipun, saudara. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Jadi ini yang disebut akhlak. Kira-kira jelas tidak? Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Nah, saudara, setelah panjang lebar kita sampaikan dari pelajaran kita pada hari ini, maka sekali lagi pengajian kita kali ini adalah untuk menyempurnakan pengajian yang lalu, yaitu untuk membahas apa dan bagaimana akhlak yang baik itu. Ini belum selesai. Insya Allah bulan depan kita masih akan lanjutkan lagi, saudara, karena masih ada subtema-subtema akhlak yang perlu diketahui oleh umat agar mereka tidak salah di dalam mewujudkan akhlak karimah di dalam kehidupannya sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah pelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Kepada seluruh para hadirin yang hadir di majelis ini maupun yang menyaksikan TV Rasil ataupun yang mendengarkan radio Rasil, mudah-mudahan pengajian kita pada kesempatan hari berbahagia ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Kalau ada yang punya pertanyaan, falyatafaddal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan, Bib. Saya ingin menanyakan tentang akhlaknya tadi, Bib. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Irfan, Bib. Ya, silakan Irfan. Tadi kan akhlak itu di atas hukum, Bib, ya? Iya. Nah, kita kan melihat di media tuh, Bib, kalau koruptor itu kan dia bisa dapat keringanan, Bib. Dapat Keringanan hukum gitu kan. Iya. Yang mau saya tanyakan, ketika pada minggu-minggu yang lalu itu mengenai nenek diberikan hukuman, itu tidak ada keringanan hukuman, Bib. Artinya apakah itu disebutkan ada akhlak atau tidak hukuman tersebut, Bib? Terima kasih, Bib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi manakala ada seorang nenek tua melakukan pelanggaran hukum, kemudian polisi dan jaksa begitu sigap mem-BAP, memeriksa, menyidik, menyeretnya ke pengadilan, di sidang dan seterusnya. Nah, sementara banyak koruptor-koruptor muda yang merampas uang negara tapi mendapatkan perlakuan-perlakuan yang cukup istimewa. Bahkan ada yang sudah tersangka korupsi tapi sampai saat ini belum ditangkap. Nah, itulah sebabnya tadi saya katakan banyak orang hanya bicara soal hukum, tapi mereka tidak bicara soal akhlak, soal etika. Nah, karena itu di dalam penegakan hukum, baik itu polisi, baik itu jaksa, baik itu hakim, maka mereka itu juga harus punya pertimbangan-pertimbangan sosiologis, psikologis, pertimbangan-pertimbangan etika. Jadi hanya jangan tok bicara soal hukum. Saya kasih contoh konkret dari sejarah. Ada seorang wanita di zaman Nabi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, qad zanaitu. Wahai Rasulullah, aku sudah berzina. Nabi buang muka ke kanan, pura-pura nggak dengar. Terus perempuan ini mengulangi lagi, ya Rasulullah, qad zanaitu, aku sudah berzina. Nabi buang muka lagi ke kiri, pura-pura nggak dengar. Seolah-olah
Isyarat dari Nabi, udah diamlah, kalau udah bikin dosa jangan disebar-sebarin. Tobat aja udah sono kepada Allah. Kalau dia diam, dia tobat, saudara, dia kan nggak mesti dihukum. Urusan dia dengan Allah. Tapi perempuan ini udah bertekad minta dihukum. Dia ngomong lagi, ya Rasulullah, qad zana itu. Nabi buang muka lagi, saudara. Nah, tapi yang berikutnya, dia katakan, ya Rasulullah, dia tunjuk perut. Aku sudah zina. Dia tunjukkan perutnya kalau dia sudah hamil. Terus setelah itu Nabi masih nanya, enggak, maaf, dia belum tunjuk perutnya. Setelah dia ngotot, saudara, ya Rasulullah, aku berzina. Nabi lihat itu perempuan. Terus kata Nabi, kau lupa kali, kau mimpi kali. Masih digituin sama Nabi, saudara. Kau mimpi kali. Enggak ya Rasulullah, aku berzina. Nabi masih ngomong, mungkin dipeluk aja kali. Cuman paha ketemu paha. Sampai begitu, saudara. Dia mengatakan, tidak, demi Allah aku berzina. Dan ini buktinya. Dia tunjuk perutnya hamil, saudara. Nah, berarti secara hukum, ini perempuan sudah mesti diberikan sanksi hukum. Dan perempuan ini sudah muhsan. Pernah merasakan hubungan intim dalam pernikahan yang sah. Sehingga hukumnya harus dirajam sampai mati. Kalau bicara cuma hukum, harus dihukum mati. Tapi Nabi nggak langsung hukum mati. Dia katakan, ya Rasulullah, aku minta dirajam. Kata Nabi, tunggu dulu. Yang salah engkau. Tapi kan anakmu nggak salah yang dalam perut. Kau pulang dulu, tunggu sampai melahirkan. Lihat akhlak Nabi, saudara. Disuruh pulang dulu sampai melahirkan. Ditahan aja enggak? Ditahan enggak, saudara? Disuruh pulang, dia pulang. Begitu sudah melahirkan, bayinya masih merah, dia datang lagi ke Nabi. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan. Aku minta dihukum. Terus apa jawab Nabi? Kalau kau dihukum sekarang, yang nyusui bayimu siapa? Kan bayi mesti nyusu. 2 tahun, kata Nabi, susuin dulu. Susuin. Setelah selesai disusuin, baru dia datang lagi ke Nabi. Dia minta dihukum, baru dihukum sama Nabi. Artinya ada etika yang dijaga. Ini zaman sekarang di negeri kita, perempuan hamil tetap di penjara, saudara. Sampai beranak dalam penjara. Ini mesti diubah. Katakan ibunya penjahat, katakan ibunya pengedar narkoba. Iya, ibunya memang mesti dihukum. Tapi kalau si ibu lagi hamil, nggak boleh di penjara, saudara. Dan ibunya nggak boleh sampai lahir dalam penjara. Apa dosa si bayi? Apa dosa si anak, saudara? Kok harus dalam kehamilan ibunya yang di penjara? Anda boleh lihat, saudara, di Indonesia tidak ada belas kasih. Walaupun dia lagi hamil, tetap di penjara. Beranak di penjara, nyusuin di penjara. Ini hukumnya tidak punya etika. Nah, jadi kalau alasannya, oh enggak, kalau dilepas nanti perempuan itu kabur. Ya jaga. Itu kewajiban negara, saudara. Yang jelas selama perempuan itu sedang hamil dan menyusui, tidak boleh untuk dijatuhkan hukuman dulu, saudara. Boleh dikatakan Anda divonis 5 tahun penjara. Jangan dipenjara dulu. Silakan prosesnya jalan. Tunggu sampai si anak mendapatkan hak-haknya. Nah, karena itu kita nasihatkan kepada para penegak hukum di Indonesia, para hakim, para jaksa, para polisi. Jangan hanya terpaku kepada hukum, tapi lihat, tengok yang dalam. Ada unsur psikologis kejiwaan, ada unsur sosiologis, sosial kemasyarakatan. Orang gila saja, saudara, nggak boleh diadili, nggak boleh dihukum. Ada faktor kejiwaan yang dipertimbangkan, saudara. Lalu orang yang sakit, lalu orang yang tua renta, lalu orang yang sudah pikun, saudara. Pertimbangkan dong. Itu kan psikologis juga, itu kan sosiologis juga. Nah, jadi saya setuju dengan Anda tadi. Etika harus ada di dalam penegakan hukum. Makanya Islam mengajarkan akhlak di atas hukum, saudara. Kita sudah jabarkan apa beda akhlak dengan moral, dengan mental, dengan etika, dengan tata krama, dengan sopan santun dan lain sebagainya. Artinya akhlak itu sangat luas. Akhlak itu bersumber daripada ajaran Islam. Setiap akhlak pasti etika. Setiap etika belum tentu akhlak. Baik, sebagian tadi sudah saya singgung bahwa faktor yang paling berpengaruh di dalam pembentukan akhlak adalah 1, pemantapan akidah.
Yang kedua adalah pelaksanaan syariat. Makanya tadi berulang kali saya katakan, kalau akidah kuat, syariat jalan, akhlak pasti akan mulia. Itu faktor paling utama. Jadi jangan mimpi akhlak kita mulia kalau akidah kita lemah. Jangan mimpi akhlak kita mulia kalau syariat tidak jalan. Jadi mantapkan akidah, mantapkan tauhid, mantapkan keyakinan kita kepada Allah. Jadikan rukun iman sebagai pedoman hidup kita dan kita realisasikan dalam bentuk pengamalan syariat. Tegakkan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat harta, tunaikan ibadah haji bagi yang mampu, tinggalkan semua maksiat, kerjakan semua kewajiban. Itu adalah faktor paling utama yang bisa mempengaruhi akhlak. Nah, adapun kalau soal faktor internal, keluarga, masyarakat, itu faktor yang berikutnya. Yang paling utama adalah pemantapan akidahnya. Yang paling utama adalah pelaksanaan syariatnya. Nah, karena itu, para orang tua itu berperan penting untuk membentuk akhlak si anak. Kan Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Kata Nabi apa? Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, tergantung kedua orang tuanya. Apa orang tuanya tetap menjaga kesucian tersebut atau merubahnya menjadikan sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani atau sebagai Majusi. Artinya orang tua berperan penting. Nah, kalau orang tua pingin anak-anaknya berakhlak mulia, mantapkan akidah anaknya. Doktrin itu dengan tauhid, doktrin itu dengan akidah, dan jaga pelaksanaan syariat anaknya. Suruh si anak sholat, suruh si anak puasa, ajarkan dari kecil. Bukan hanya puasa wajib, puasa Senin Kemis ajarin. Ajarkan itu anak berderma, ajarkan itu anak baca Al-Quran. Nah, jadi tentu peran orang tua sangat penting di dalam membentuk akhlak. Tapi inti daripada pembentukan akhlak tetap akidah syariat. Orang tua itu kan hanya murabi, pendidik, pelaksana. Nah, karena itu faktor daripada yang paling utama untuk penyempurnaan akhlak, mantapkan akidah dan jalankan syariat. Nah, faktor yang berikutnya, orang tua sejak dini harus memantapkan akidah anak dan memantapkan pelaksanaan syariat anak. Yang berikutnya lagi tentunya guru. Guru di sekolah, guru di majelis, itu juga punya kewajiban untuk membentuk akhlak para santrinya. Nah, bagaimana? Mantapkan akidah santrinya, mantapkan syariat santrinya. Nah, yang berikutnya adalah masyarakat. Nah, karena itu orang tua harus pandai-pandai memilih di mana dia tinggal. Kalau kampungnya udah penuh dengan maksiat, sekiranya anaknya akan rusak, pindah ke kampung lain. Cari kampung yang baik, cari kampung yang soleha, cari kampung yang betul-betul bisa mendukung kita untuk mendidik anak. Karena pengaruh masyarakat sangat besar terhadap pembentukan akhlak anak. Nah, itu diantara faktor yang bisa kita sampaikan. Ada satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan. Bagaimana menghilangkan rasa berat kita mengucapkan salam sesama muslim? Nah, jadi buang saja sikap berat itu. Kalau berat itu karena gengsi, buang gengsinya. Kalau berat itu karena malu, itu bukan malu pada tempatnya. Kalau malu pada tempatnya, bagus. Al-haya syu'batun minal iman. Mencuri, malu. Berbuat maksiat, malu. Itu malu pada tempatnya. Tapi kalau berbuat baik, malu, jangan. Masa berbuat baik harus malu? Jangan. Itu bukan pada tempatnya. Jadi buang saja semua ganjalan-ganjalan, buang. Apa ganjalannya? Gengsi. Buang gengsinya. Apa ganjalannya? Malu. Kan bukan pada tempatnya. Buang aja udah. Nah, jadi insya Allah kalau itu semua dibuang, kita nggak berat lagi untuk mengucapkan salam sesama muslim. Nah, jangan lupa, saudara, Nabi mengatakan dalam satu hadis, lan tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Walan tu'minu, dan kalian tidak beriman hatta tahabbu, sampai kalian saling cinta sesama mukmin. Jadi kau tidak beriman, kau tidak masuk surga sebelum beriman. Kau tidak beriman sebelum saling cinta. Terus Nabi katakan, ala adullukum ala amalin idza amiltum bihi tahabbtum. Maukah kamu sekalian aku ajarkan satu amalan yang kalau kalian amalkan tahabbtum, niscaya kalian saling cinta. Apa gerangan? Nabi mengatakan afsus salam.
Sebarluaskan salam. Salam itu bisa menebar cinta. Salam itu bisa menebar kasih sayang. Salam itu termasuk inti ajaran akhlak. Nah, jadi buang segala ganjalan. Mudah-mudahan Anda bisa menyebarkan salam. Amin ya rabbal